yang gak ada kepalanya, ada yang bergelantung-gantung di situ. Dua Dunia kembali ke Cirebon, Jawa Barat. Kali ini kami mencoba menelisik sebuah makam seorang keturunan Tionghoa, Tan Sam Chai Kong, di Jalan Sukalila. Konon, tokoh ini pernah mendapat gelar Tumenggung Arya Wiracula dari Sultan Kasepuhan. Mungkin karena derajat tinggi ini, banyak orang menyambangi makamnya. Saya sudah berada di makam Sam Sai Kong. Konon makam ini dianggap mampu mengabulkan segala permintaan, khususnya bagi warga Tionghoa. Seperti apa kisahnya? Saya sudah bersama Pak Sahroni. Iya. Pak Sahroni bisa ceritakan bagaimana sejarah dari beliau? Ya, ini sejarahnya tadinya orang pedagang. Iya. Dari keturunan orang Tionghoa. Akhirnya dia pandai merenggut orang luar Jawa atau luar negeri. Dia diangkat sama orang keraton. Diangkat sebagai apa? Temenggung. Tumenggung Wiracula. Tapi selama Bapak menjadi juru kunci di tempat ini, pernah mengalami hal-hal di luar logika seperti melihat makhluk gaib? Pernah. Wujudnya seperti apa, Pak? Putih, besar, nggak ada kepalanya. Terima kasih ya Pak Sahroni. Iya. Iya Kang Ujang, kita udah sampai di tempat ini. Kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Saya akan mencoba mengungkap dan mencari tahu siapa sih sebenarnya Sam Sai Kong itu. Iya. Karena tadi menurut informasi ini adalah kaitannya dengan di Gua Sunyaragi itu adalah salah satu arsiteknya. Maka dari itu saya sangat tertarik karena sangat luar biasa sekali sesosok Sam Sai Kong itu dari keturunan Tionghoa bisa besar dan juga bisa diangkat oleh keraton menjadi tumenggung. Saya sendiri penasaran, energi macam apa yang menaungi makam ini. Yang mau dirasakan apa? Saya melihat sosok makhluk hitam. Ini cukup tinggi, tapi di bagian atas itu bercahaya terang sekali. Itu adalah sesosok penunggu makhluk yang sudah menguasai tempat ini. Sekarang waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Nama saya Iya. Sai Kong. Bisa ceritakan sejarah Anda seperti apa? Saya asli dari Tionghoa, Iya. Tiongkok. Di sini berdagang. Dagang apa waktu itu? Ya rempah-rempah. Banyak orang-orang yang datang ke tempat ini? Banyak. Ya umumnya tuh kesini tuh ada permintaannya macam-macam. Sebetulnya saya tuh nggak suka kalau minta yang ini. Itu saya sebetulnya nggak suka. Permintaan seperti apa yang Anda tidak suka tuh? Ya minta kekayaan, minta apapun sebetulnya nggak boleh di sini tuh. Apa hubungan sampean dengan Sunan Gunung Jati Cirebon? Itu guru saya yang bimbing saya, yang masukkan Islam saya. Apa yang Anda pelajari dari sosok beliau? Ya tentang keagama Islam yang memasukkan saya juga itu. Anda menjadi muridnya? Iya betul. Nah, sampean mengaku muridnya Syekh Syarif Hidayatullah. Iya. Mengerti tentang arti daripada ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Ya itulah. Makanya masjid itu aturannya tuh diisi. Jangan dikosongan, itu dititipin, jadi diisi. Maksudnya diisi itu seperti apa? Ya sholat gitu tuh, yang kewajiban Islam itu bagaimana? Itu tempatnya di masjid, di tajuk itu. Apa hubungannya Anda dengan Gua Sunyaragi? Gua Sunyaragi itu semacam pertapaan, jadi ada kita itu untuk memanjatkan doa. Itu seolah-olah kalau di situ tuh dikabul, jadi ijabah. Tempat Anda meminta kepada Yang Maha Kuasa. Tuh.
Jadi jangan minta ke siapa-siapa. Harusnya minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makhluk-makhluk yang suka memanfaatkan, misalnya orang-orang yang meminta lalu dikabulkan sama makhluk-makhluk yang berada di sini selain Anda? Silahkan, boleh. Cuma kalau untuk saya tidak bisa. Udah, saya nggak mau. Tapi Anda tahu ada makhluk-makhluk yang mencoba mengabulkan atau mewujudkan diri kepada peziarah yang Ya datang? banyak, di sekitar situ banyak. Jadi itu tuh yang itu makhluk itu tuh yang memberikan dorongan-dorongan hawa-hawa nafsu itu. Kalau saya sih nggak bisa. Wujud mereka seperti apa? Ya macam-macam. Yang kepala botak, yang gak ada kepalanya, ada yang bergelantung-gantung di situ tuh banyak. Tuh. Saya mau nanya, sampean kenal dengan istrinya Syekh Syarif Hidayatullah? Oh ya, itu yang dari Tiongkok juga tuh, Iya. yang hamil, iya kan? Apa hubungannya Anda dengan istrinya Syarif Hidayatullah? Itu satu bangsa. Kalau hubungan sih nggak ada. Siapa namanya? Tiong In. Kenapa Anda bisa diangkat menjadi abdi dalam di keraton? Gimana? Ya Kok bisa? kemungkinan jasa-jasa itulah kita menyebarkan perdagangan itu, utamanya tuh berdagangnya itu karena kesuksesannya itu. Jadi oh bagus ya, memang di Tiongkok itu untuk berdagang itu ilmunya ada di sana. Dan dengan cara saya begini tuh Syekh Syarif Hidayatullah mengangkat saya jadi penunggung. Anda ini Sampean bohong ya? makhluk apa? Sejenis apa? Kalau saya tuh seperti di Siluman? sini tuh bukan siluman, bukan jin. Apa? Jadi semacam kodamnya. Anda tetap di sini ngapain? Kan beliau sudah meninggal. Terus Anda sebagai kodam di sini ngapain? Sebetulnya saya tuh jaga, kodam di sini jaga Jaga makam ini. makam ini. Jaga Jadi, untuk apa? jaga barangkali ada yang minta-minta yang di luar kekuasaan saya tuh saya nggak mengizinkan. Kalau yang di luar itu silahkan. Nah, tadi sampean Caranya? ngakunya Samsaikong. Ya kodamnya. Kenapa bisa kodamnya mengaku Samsaikong? Ya nggak bisa kalau Samsaikong sendiri. Iya, karena udah meninggal. Kalau nggak meninggal, yang penting jangan ganggu di luar batas saja. Iya, mengganggunya seperti apa sih? Ya kalau mengganggu disuruh begini, suruh ambil barang yang pusaka. Jangan. Saya mau tanya, kenapa berdoa itu harus selalu pakai yang berasap? Apa ada simbol tertentu gitu? Itu sebetulnya bukan masalahnya, itu hanya wewanginya. Ada pesan ya untuk kami atau orang-orang yang berziarah ke tempat ini? Ya kalau pesan saya hanya mohon agar yang kesini itu cukup untuk doa, nggak usahlah minta-minta yang Iya. cukup itu aja. Silakan yang namanya ziarah dibolehkan, silakan. Iya. Terima kasih ya. Bisa pergi sendiri? Insya Allah. Iya, silakan. Tak lama, mediator siuman. Namun rasa ingin tahu masih menguasai saya. Kami terus menggali informasi. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Mediator ini dikuasai makhluk gaib. Dia seperti pamer jurus andalan. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Lalu wujud Anda seperti apa? Tinggi besar dong. Memakai pakaian seperti apa? Sudah lama sampean nunggu di tempat ini. Ada kaitan apa sampean dengan Samsaikong? Dari negara Tionghoa berdagang di sini.
Berdagang apa? Piring mangkuk dan sutra. Sebetulnya beliau itu berasal dari mana sih? Dari negara Tartar. Ia berdagang dan berdagang. Banyak yang meminta-minta di sini. Meminta apa aja biasanya? Minta berkah. Berkah seperti apa? Seperti kesenangan dunia, harta yang melimpah, dan hidup yang penuh dengan kemakmuran. Tapi dikabulkan? Aku yang mengabulkan, karena aku yang menginginkan mereka sesat. Anda senang menyesatkan orang? Apa yang mereka kasih kepada Anda sehingga Anda mengabulkan permintaan mereka? Hanya perjanjian. Perjanjian seperti apa? Bila mana dia udah kukabulkan, maka aku meminta. Meminta apa? Tak perlu tahu. Kenapa tidak boleh tahu? Sesajen. Itu rahasia kami, bangsa kami. Bukannya hal yang seperti itu dilarang dalam agama? Kenapa sampean membiarkan orang-orang berbuat sesat dan musyrik kepada Allah? Tuhan kamu aja mengizinkan. Dia mengikuti jalan yang mana? Apakah jalan surga? Apakah jalan kesesatan? Bukannya tokoh daripada Sam Saikong adalah tokoh yang benar-benar mempunyai keimanan yang sangat kuat? Betul. Kenapa Anda yang justru untuk menyalahgunakan tempat ini? Itu tergantung mereka yang meminta. Gunanya apa sih? Anda ngasih-ngasih orang itu gunanya apa sih? Supaya teman-teman banyak. Lalu Anda tahu sejarah beliau yang ada hubungannya dengan Gua Sunyaragi? Putri Ontinio, putriku belaikan. Maksudnya apa? Sesarip Hidayatullah hijrah ke dataran Cina karena Sesarip di sana terkenal ulama yang alim. Maka Raja Bilaikan mencoba menguji akan kearifan Sesarip. Seperti apa ujiannya? Istri dan anaknya yang masih perawan tempung dengan bobor untuk menebak siapa yang hamil. Lalu Sesarip menebak Ontinio yang hamil. Sesarip diusir karena kebohongannya, tapi ternyata Putri Ontinio mengandung. Terus apa yang terjadi setelah mengandung? Bilaikan dengan panglima perangnya untuk melamar Sesarip untuk menikahi Ontinio. Akhirnya mereka menikah. Terus Dia punya putra bernama Raden Arya Kemuning. Sampai tahu sosok Syekh Syarif Hidayatullah adalah Sunan Kudus yang sangat dimuliakan. Kenapa sampean kok berani-beraninya di sini menyesatkan orang-orang yang tidak berdosa? Dari sebelum kau lahir, dari dulu udah ada perjanjian. Zamannya Adam, Tuhan kamu merestui kalau bangsa kami bisa. tapi kan tidak semua orang bisa Anda jerumuskan ya? Tergantung ketakwaan dia. Berarti orang-orang yang tidak takwa aja.
Iya. Kalau Anda dari golongan apa sih sebenarnya? Aku dari golongan jin. Banyak teman-teman sampai. Wujud mereka yang ada di sini seperti apa? Kalau macam. Tahun berapa Sam Saikong meninggal? Sampai tahu? Dia datang abad 18. Ke sini. Anda tahu wujudnya seperti apa? Bisa diceritakan? Dia berwujud angsa putih bermata sipit. Ada pakaian kebangsaannya atau kebanggaannya? Atau zamannya itu dia pakai adat Jawa. Tahun berapa diangkat menjadi tumenggung? Siapa yang mengangkat jadi tumenggung? Sesari. Karena Cirebon pusat perdagangan dari negara-negara seberang. Mana ingin berjualan atau berdagang di sini? Temenggung Wiracola yang berada. Siapa yang mengislamkan? Sesari. Tahun berapa ketika diislamkan? 593 tahun yang lalu. Ada artinya dari Arya Wiracula. Arya Wiracula, saudagar yang arif, berpegang teguh satu. Saya mengutamakan kejujuran. Dulu Syekh Sarip sangat mencintai orang-orang Tionghoa ya. Gimana? Belajar apa aja mereka? Mereka banyak belajar mencari Islam sejati. Islam sejati itu seperti apa? Tanya pada mereka. Terus sampean sekarang mau masih terus menyesatkan manusia yang datang ke sini? Kenapa? Kasihan mereka yang datang di sini. Mereka mestinya diarahkan, diluruskan agar kembali kepada jalan yang benar. Ziarah aja tanpa meminta sesuatu kepada selain yang Maha Kuasa. Sudah aku bilang, tergantung keyakinan dia. Lah, bukannya yang mengabulkan itu semua tetap Allah. Anda tidak punya hak. Anda jangan takabur seperti itu. Kalau Tuhan kamu tidak merestui apa yang kami lakukan, Kenapa? mungkin kami udah dibinasakan dari dulu. Kamu tidak takut akan azab Allah? Kenapa? Karena bangsa kami itu Bukannya sama jin juga meninggal? Bukannya sama, itu semua makhluk Allah. itu bagi kami tidak. Apapun alasan sampean, saya akan pindahkan agar tempat ini steril, biar yang datang tetap berdoa, tidak meminta terhadap sampean, tetap minta pada Tuhan Azza wa Jalla. Itu bagi mereka yang berdakwah. Tapi kalau mereka yang putus asa, bukan saya, tapi mereka bangsa seperti saya pun akan melakukan yang sama. Silakan keluar dengan baik-baik. Kenapa? Kenapa nggak mau keluar? Bisa nggak kau mengeluarkannya? Tiba-tiba, tubuh mediator bergetar hebat. Nampaknya makhluk ini menolak keluar dari tubuh mediator. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat bersamaan, ada penonton yang kehilangan kendali. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Kang Ujang mencoba menyadarkan mediator.
tapi tubuh mediator bergetar hebat. Saat bersamaan, seorang penonton kehilangan kesadaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Sam Saikong. Sam Saikong, katanya Anda diangkat di keraton Cirebon ya. Bisa sebutkan keraton mana? Keraton Pakuwating. Apa tuh Pak Wati? Sedurunge kesepuan. Tapi Anda tahu bahwa banyak orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini. Banyak Seperti apa menyalahgunakannya? minta kesugihan. Lalu yang mengabulkan permintaan orang-orang siapa? Bukan saya Tapi siapa? yang memberi kehidupan. Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya betul. Anda Muslim. Muslim. Anda ini sejenis apa sih? Kalau saya hanyalah ruhnya. Ruh? Bukannya ruh kembali kepada yang punya kehidupan? Iya betul. Anda hanya mengaku-ngaku aja, padahal Anda adalah Ruh jin itu tidak ya? bisa ditarik loh, sudah ada di alam barzah. Siapapun itu tidak akan bisa mengambil Betul. kecuali dengan atas izin Allah. Betul. Walaupun atas izin Allah itu tidak sembarangan orang, kecuali Betul. orang-orang salafus soleh. Betul. Ya, terus kenapa Anda masih mengakui Anda ruh? Maaf, saya salah mengucapkannya. Jadi siapa? Tidak hanya manusia ya? Ada salahnya juga ya. Iya betul. Yaudah, makasih ya. Keluar sendiri. Ya Kang Ujang, dari liputan kita malam ini ada keselarasan ya antara keturunan Tionghoa dengan orang-orang pribumi. Kesimpulan apa yang bisa Kang Ujang sampaikan? Pada prinsipnya sebagaimana yang Syekh Syarif atau Sunan Gunung Jati itu mengangkat beliau, yaitu Pangeran Sam Saikong, itu adalah karena etnis Tionghoa diangkat oleh Sunan Gunung Jati Cirebon itu dengan ajakan-ajakan yang satu. Ajakan-ajakan yang satu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah pada jalan yang baik, pada jalan Allah itu bil hikmah. Dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, wal mau'izatul hasanah, dan tutur kata yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Ketika mereka menolak dengan kehadiran kita atau mereka tidak setuju dengan kita, maka tolaklah dengan tolakan-tolakan yang wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili. Karena Allah itu adalah maha tahu ketika seorang itu sesat, ketika seseorang itu adalah keluar daripada jalur, ketika seorang itu sombong. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah adalah maha tahu siapa yang bakal diberikan petunjuk atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas ketika yang dilakukan oleh Syekh Syarif Hidayatullah ketika menyebarkan agama Islam, siapapun etnisnya, apapun agamanya, tetap semua dirangkul dalam satu tatanan dengan satu catatan. Mereka mau ayo kita bersama-sama membangun negara, membangun kebangsaan. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maha besar Allah atas segala makhluknya. Ada pesan nggak untuk kami? Ya kalau pesan sih hanya mohon agar yang kesini tuh cukup untuk doa, nggak usahlah minta-minta yang lain. Iya.